Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi yang berlaku unik, yaitu fungsi yang bijektif, yang dimana fungsi bijektif itu harus memenuhi dua kriteria, yaitu injektif dan surjektif. Di sini ada definisi fungsi. Definisi fungsi injektif. Di sini ada definisi fungsi injektif. Fungsi f dikatakan injektif jika untuk setiap x1 bukan sama dengan x2, maka fx1 bukan tidak sama dengan fx2. Terus di sini juga fungsi dikatakan surjektif jika fa pemetaan a sama dengan b mengakibatkan range dari f itu sama dengan b, atau bisa dikatakan y sama dengan b sama dengan fa, atau y sama dengan fx. Di sini, in order to prove that function is injective, we must establish that. Untuk membuktikan bahwa fungsi itu injektif, kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap x1 dan x2 di A hanya sebuah himpunan. Jika fx1 sama dengan fx2, maka kita harus menunjukkan bahwa x1 sama dengan x2. Kemudian untuk membuktikan bahwa f surjektif, kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap b anggota b terdapat paling sedikit satu x anggota A yang menyebabkan fx sama dengan b. Oke, kita ambil contoh di sini. Misalkan f r bilangan real ke selang 1,1 selang bukai dengan fx sama dengan x per akar x kuadrat ditambah 1. Buktikan bahwa fungsi fx bijektif. Nah, kan kita tahu kalau fx itu dari r ke r dengan fx nya ini. Nah, untuk menunjukkan f bijektif, maka kita harus menunjukkan bahwa f nya injektif dan f juga surjektif. Nah, untuk menunjukkan bahwa f injektif, kita harus dapat menunjukkan bahwa setiap bilangan real x1, x2 berlaku fx1 sama dengan fx2, maka harus berlaku juga x1 sama dengan x2. Sehingga, nah ini kan fx1, fx2. Nah, fx1 itu kan x1 per akar x1 kuadrat ditambah 1. Nah, x1, x2. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruas diperoleh ini. Nah, kemudian kita kali silang dapat ini. Kemudian ini kan ada x1 x2 kuadrat plus x1 kuadrat. Sini juga ada x1 x2 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, x1 sama x2 kan hilang nih. Dua ruas kita tambahkan x1 x2 kuadrat sehingga didapat x1 sama dengan x2 kuadrat. Nah, maka x1 kan sama dengan x2 atau x1 sama dengan min x2. Tapi karena fx itu fungsi ganjil, atau bisa dibilang f
fx2. Terlihat bahwa jika fx1 sama dengan fx2, maka berlaku x1 sama dengan x2, sehingga dapat disimpulkan bahwa f di sini injektif ya. Nah, tadi injektif, sekarang surjektif. Nah, untuk menunjukkan bahwa f surjektif, kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap y anggota dari selang ini salah, min 1,1, anggota selang min 1,1 misalnya. Untuk setiap y anggota selang min 1,1, maka terdapat paling sedikit satu nilai x anggota real, sehingga berlaku fx sama dengan y. Nah, dan kemudian kita ambil sembarang y anggota selang min 1,1, kemudian pilih x. Nah, kenapa saya memilih x nya seperti ini? Sebetulnya dari fx itu, nah fx nya kan ini x per akar x kuadrat tambah 1. Nah, kita cari aja ininya, inverse nya, sehingga didapat x sama dengan y per akar 1 dikurangi y kuadrat anggota real, sehingga berlaku, nah fx nya kan ini. Nah, tiap nilai x kita ubah menjadi y per akar 1 dikurangi y kuadrat, sehingga ini dengan menggunakan representasi aljabar ya. Kemudian ini juga nih, kemudian ke sini dapatlah fx sama dengan akar y kuadrat atau fx sama dengan y. Nah, kan ini kelihatan nih di sini di akhir fx sama dengan y, sehingga di sini terlihat bahwa jika kita ambil sebarang y anggota dari selang buka min 1,1, kemudian kita pilih ini, maka berlaku fx sama dengan y, sehingga dapat disimpulkan bahwa f surjektif. Nah, tadi kan sudah f itu kan injektif, kemudian f juga surjektif, sehingga karena f berlaku injektif dan f juga berlaku surjektif, maka disebutkan bahwa f dijektif. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.